Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prajan Nargia Januar dengan PM 4422210, mahasiswa mata kuliah Sistem ERP, Fakultas Teknik Universitas Pancasila. Di video kali ini, saya berperan sebagai pandu purchase dari PT Kopi Nusantara Indah, di mana pada ujian akhir semester ini, saya berperan sebagai divisi purchase yang akan melakukan proses procure to pay atau P2P. Nah, sebelum proses P2P itu dimulai, ada beberapa yang harus dikerjakan terlebih dahulu sebagai divisi purchase. Di antaranya yaitu ada memasukkan vendor-vendor, kontak teks, lalu import vendor, membuat kategori produk, produk type, dan lain-lain. Berikut merupakan penjelasan dari beberapa langkah-langkah yang perlu dipersiapkan sebagai divisi purchase dari PT Kopi Nusantara Indah. Pada topik purchase yang pertama, yaitu menggunakan fitur kontak text dimulai dari login sebagai administrator terlebih dahulu, lalu kita pergi ke setting, aktifkan developer mode-nya, lalu ke setting, users company, lalu setelah developer mode-nya sudah aktif, kita klik groups, kita cari kontak text-nya purchase. Ini kita ketik purchase. Nah, ini kalau kita ke purchase administrator, kalau kita pergi ke, lalu kita masuk ke menu, terus tambahkan di sini, kemudian di sini kita tambahkan menu kontak, ini kita tambahkan, select, save. Nah, setelah save ini, kita ganti, pindah ke browser dan login dengan menggunakan akun dari Pandu Purchase. Nah, ini saya sudah login melalui akun Pandu Purchase. Ini. Nah, tujuan tadi dari kita menambahkan kontak ini agar Pandu di akun Udu Purchase-nya ini memiliki fitur kontak text. Nah, di sini juga sudah muncul menu kontak, sudah muncul dari eh, akun Pandu Purchase. Kemudian, sini kita bisa menambahkan kontak, entah itu kontak customer ataupun kontak vendor dan supplier. Nah, itu untuk topik purchase satu yaitu kontak text. Selanjutnya, topik yang kedua itu ada add a new vendor dan juga import vendor. Nah, untuk kegiatan import vendor, jadi setelah masuk menggunakan akun Pandu atau akun purchase, kita pergi ke menu, lalu ke purchase, ada apa? Ada tulisan order, lalu ke vendor. Di sini kita bisa menambahkan vendor-vendor baik itu individual ataupun company sesuai dengan perusahaan masing-masing. Nah, di sini saya akan mencontohkan satu. Ini saya sudah membuat di Excel untuk vendor-vendornya. Selanjutnya saya akan mencontohkan bagaimana cara membuat atau create new vendors. Nah, tadi setelah masuk ke bagian order, kita klik vendor lalu klik new. Di sini kita bisa memasukkan nama company-nya, baik itu individual ataupun company sesuai dengan vendor perusahaan masing-masing. Nah, di sini untuk vendor dari PT Kopi Nusantara Indah ini yang pertama adalah Bumi Agritech yang terletak di Jalan Raya Pertanian, Kota Sleman, Yogyakarta, Indonesia. Di sini kita bisa melengkapi dari data vendornya yang terdiri dari address atau alamat, NPWP, bila ada phone, mobile, email, website, dan juga teks. Lalu setelah dilengkapi semua, kita bisa klik save manually agar data yang telah kita masukkan di field-field ini tersimpan dengan baik di Udu. Nah, di sini saya sudah melengkapi field-field yang kosong dari new vendor ini. Lalu saya save. Nah, ini kita bisa lihat ada keterangan vendor yang sudah kita masukkan sebelumnya. Nah, untuk selanjutnya, untuk input vendor-vendor, kita bisa klik new vendor ataupun action lalu import record yang sudah kita buat sebelumnya. Sudah membuat data dari vendor-vendor dari PT Kopi Nusantara Indah di dalam Excel. Lalu kita klik vendors, vendors.
lalu ke menu vendor dan juga ke action. Nah, di action itu kita bisa mengimport file, lalu kita masukkan file yang kita buat ke dalam eh, UD-nya. Nah, setelah itu kita klik paste, lalu kita klik import. Nah, ini merupakan vendor-vendor yang dari PT Kopi Nusantara Indah yang sudah diimport. Jadi, selain kita memasukkan manual dengan klik new, kita juga bisa import record. Jadi, kita bisa pilih klik dari sini, lalu kita klik new. Di sini sudah ada beberapa data demo, lalu kalau kita mau membuat data kategori, kita klik new, lalu kita masukkan kategori yang pertama, yaitu kategori pembelian. Untuk kategori setting all, kita tambahkan lagi kategorinya, kategori equipment. Lalu untuk parent kategorinya dia di all pembelian. Lalu untuk costing methodnya kita ganti jadi Vivo. Lalu save. Selanjutnya kita tambahkan lagi material. Untuk material ini parent kategorinya masih sama yaitu all pembelian. Lalu eh, costing methodnya itu tetap standard price. Lalu kita save. Selanjutnya kita masukkan lagi pada kategorinya tools. Untuk parent kategorinya itu pembelian. Dan juga costing methodnya itu dia average cost. Lalu kita save. Dan di sini pembuatan dari produk kategorinya sudah bisa tampil, yaitu equipment, material, tools, dan juga pembelian. Itu untuk topik exercise, yaitu pada kategoris. Selanjutnya akan dilanjut dengan pembahasan mengenai product type, yaitu service, expense, stockable, storable, dan sellable. Nah, selanjutnya untuk topik purchase selanjutnya itu kita akan membahas dua topik, yaitu yang pertama itu product type, dan yang kedua itu create new product dengan invoice control policy, order quantity, dan juga receipt quantities. Nah, yang pertama itu product type. Product type itu di UDU ada tiga, yaitu yang pertama storable product, di mana storable product ini merupakan produk yang ingin user simpan di sistem inventory user, di mana user itu bisa melacak stok untuk produk ini dengan mengetahui berapa banyak yang tersedia atau on hand, stok on hand, dan juga berapa forecast quantity-nya. Lalu untuk produk type yang kedua itu the consumable, di mana jika user ini eh, ingin melakukan penerimaan produk di inventory tetapi tidak perlu melacak stoknya pada sistem. Jadi kayak user dapat memilih tipe produk consumable. Nah, selanjutnya produk type service, di mana produk type service ini dia itu merupakan jasa, di mana produk-produk yang ada di inventory-nya ini tidak menginginkan proses penerimaan pada inventory, tetapi eh, hanya ada pada daftar produk saja, seperti itu. Nah, selanjutnya ada invoicing policy, di mana invoicing policy ini merupakan kebijakan faktur yang menentukan kapan faktur penjualan dibuat berdasarkan pesanan penjualan. Nah, ada dua di UDU. Itu yang pertama ada based on ordered quantities dan juga based on delivered quantities. Kalau misalnya based on delivered quantities itu dibuat berdasarkan kuantitas produk yang telah dikirimkan kepada pelanggan. Jadi jika pesanan dikirim sebagian, nah maka faktur akan dibuat untuk sebagian produk tersebut. Nah, kemudian kalau untuk ordered quantities itu faktur dibuat berdasarkan kuantitas produk yang dipesan, jadi tanpa memperhatikan apakah produk itu telah dikirim ataupun belum. Nah, untuk topik kali ini saya akan mencontohkan untuk masing-masing topik, yaitu yang pertama product type dan juga nanti ada create new product dengan invoicing policy, order quantities, dan juga delivered quantities. Nah, yang pertama untuk product type itu kita masukkan produk ada yang ada di inventory kita, yaitu PT Kopi Nusantara Indah. Nah, untuk produk yang pertama itu pupuk SP36, di mana di sini untuk pupuk ini merupakan produk yang can be purchased atau dia itu merupakan barang yang dapat dibeli ke pihak lain atau vendor, di mana pada kasus ini berarti tidak mengalami proses di dalam perusahaan, proses pengolahan dalam perusahaan. Makanya kita checklist can be purchased. Nah, selanjutnya untuk produk type-nya, dikarenakan pupuk ini merupakan untuk mendukung kegiatan operasional dari PT Kita Manufaktur sebagai perusahaan agribisnis, jadi kita pilih storable product, di mana opsi ini merupakan, opsi itu digunakan untuk produk-produk yang ingin disimpan di sistem inventory perusahaan. Jadi, user bisa melacak stok produk yang ada, stok produk pupuk SP36 ini sebagai inventorinya, tidak dijual maupun tidak dijual dan hanya digunakan untuk keperluan operasional. Lalu kita isi bagian-bagian dari field-field yang kosong, di mana di sini unit of measure-nya kilogram, purchase unit kilogram, sales price-nya $4,97, lalu ada customer taxes-nya 15%, dan internal reference-nya RM0001. Lalu kita simpan. Nah, selanjutnya kita buat lagi produk TSP sama sebelumnya dia can be purchased karena hanya sebagai inventory dari inventory perusahaan.
produk type-nya storable product, yang polisinya order quantities, unit of measure-nya kilogram. Lalu untuk harganya kita masukkan juga produk kategorinya, dia termasuk ke material. Internal reference-nya, nah, ini sudah masuk produknya pupuk SP36 dan juga produk satu lagi pupuk TSP. Nah, create new produk lagi, kita masukkan lagi produk selanjutnya yang ada di sini yaitu pupuk KCL, sama dia can be purchased juga. Produk type-nya itu sama, serable product. Nah, untuk invoicing polisinya, tadi kan ada dua, order sama delivered. Kalau misalnya fakturnya itu dibuat terlepas dari apakah barang tersebut sudah dikirimkan atau belum. Tapi kalau misalkan delivered quantities, itu fakturnya dibuat berdasarkan jumlah barang yang sudah dikirimkan kepada pelanggan. Di sini kita ganti invoicing polisinya delivered quantities, unitsnya juga kita ganti jadi kilogram. Lalu untuk sales price-nya kita masukkan juga untuk pupuk KCL ini harganya 6,29 dolar. Lalu untuk kategorinya kita ganti karena tadi sudah di pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang produk kategori. Di sini juga kita dapat terapkan yaitu ke material. Oke, sudah semua terisi internal reference-nya. Ya, oke, kita save. Nah, itu merupakan contoh dari implementasi topik product type dan juga invoice control policy. Nah, pembahasan selanjutnya itu membahas mengenai update quantity on hand dan juga purchase order. Quantity on hand, di mana update quantity on hand ini berarti merupakan kegiatan dari update jumlah sebenarnya dari suatu produk atau barang yang tersedia secara fisik di gudang atau lokasi penyimpanan pada suatu waktu tertentu. Nah, jumlah sebenarnya ini merupakan jumlah barang yang siap untuk dijual ataupun digunakan sebagai penunjang operasional dari perusahaan, yaitu PT Kopi Nusantara Indah. Nah, di sini untuk update quantity kita bisa login dengan divisi inventory, lalu di sini ada update quantity, kita bisa mencantumkan berapa jumlah sebenarnya yang secara fisik ada di bagian inventory. Selanjutnya yaitu purchase order. Pertama, ada dua hal yang harus kita lakukan, yaitu yang pertama, kita membuat request for quotation, yaitu penawaran pembelian dari purchase, yang biasanya kita kenal sebagai RFQ. Nah, lalu setelah itu kita uh, terbentuk sebagai PO atau purchase order. Nah, kemudian dilanjutkan dengan masuk ke receipt di bagian inventory. Kalau sudah, kita akan validasi. Nah, di sini saya sudah ada RFQ yang sudah saya buat. Ini PO 0002, di mana vendornya Pupuk Nusantara dengan produk yang dibeli yaitu bibit kopi Arabica dan juga bibit kopi Robusta dengan kuantiti sebagai berikut. Dan unit price, hmm, ini juga ada order deadline dan juga expected arrival-nya. Nah, sebelum kita klik send by email, lalu send, lalu confirm order. Nah, selanjutnya kita login ke dalam user inventory di inventory overview. Di sini ada receipt, kita klik. Nah, di sini ada dua receipt. Nah, tadi kita melakukan purchase order untuk vendor Pupuk Nusantara. Kita klik receipt, dokumen receipt-nya dengan nomor WH garis miring IN garis miring 0008. Lalu kita validate di atas kiri. Nah, sekarang berarti SP sudah tervalidate dan statusnya sudah berubah menjadi dan atau terselesaikan. Ini untuk topik dari purchase order. Untuk topik selanjutnya, itu topik terakhir, yaitu membahas tentang warning-warning dan juga warning blocking message dari purchase. Untuk fitur ini, saya sudah masuk ke modul purchase, lalu ke bagian configuration. Untuk mengaktifkan warning, kita perlu login ke administrator, lalu ke bagian settings, lalu kita
Kalau kita pergi ke bagian purchase, nah di bagian purchase ini warningnya kita checklist, lalu klik save. Nah, mengapa kita harus mengaktifkan fitur warning? Ini diperlukan untuk memperingati vendor-vendor atau item-item yang bermasalah. Nah, kita ke vendor, kita tambahkan warning ke salah satu vendor di internal notes-nya. Sini warningnya ini belum dipasang, jadi kita pasang warningnya. Nah, nanti warningnya itu bukan hanya untuk memperingati vendor yang bermasalah ataupun produk yang bermasalah, tapi juga ini bisa melakukan penyampaian pesan kepada vendor, misalnya ini mah pembelian sebesar berapa ribu, itu bisa menggunakan fitur warning ini. Nah, selanjutnya sama melanjutkan fitur pada purchase juga ada blocking message. Blocking message juga sama, kita pergi ke vendor, lalu ke internal, pilih salah satu vendor yang ingin kita berikan atau aktifkan fitur warning dan juga blocking message-nya. Salah satu kita pilih blocking message, lalu save. Nah, sekian penjelasan fitur dari purchase. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.